Nanti analisa kita akan nanti ada cara seperti gini. Mengenai anak yang suka nggak bisa toilet training. Saya selalu tanya gini, contohnya. Apakah anak ibu senang kalau dikasihin pada waktu celananya basah, anak ini menikmati atau tidak? Kalau anak ini tidak menikmati, salah satu cara untuk membuat dia stop kebasahan itu, kamu jangan diganti cepat-cepat. Biar dia merasakan, nggak enaknya kalau celananya basah. Mungkin ibu mungkin ya bukan terus ngomong, enggak akan aku ganti ya, kamu berdiri di sana, bukan seperti itu. Mungkin sebentar ya, aku cari celananya gantinya di mana ya. Nah, ininya di mana ya, sebentar mama cuci tangan dulu ya. Jadi bukan terus kita kayak orang menghukum dia dengan itu. Enggak, tapi dengan itu dia sudah merasakan menderitanya. Kalau umpamanya pakai celana basah. Tapi kalau untuk anak yang tidak apa-apa walaupun celananya basah, hal ini ya jangan dilakukan. Ini bukan cara yang tepat untuk anak yang dengan model suka pakai celana basah, suka setelah pipis, terus habis itu air kencingnya mungkin dibuat mainan. Nah, itu bukan konteksnya jangan diperlakukan sama. Jadi istilahnya punishment itu, dia merasakan konsekuensi daripada suatu tindakan yang kita tidak mau dia lakukan. Tetapi kita nggak terus menghukumnya dengan cara seperti, udah jangan lepaskan celananya, pokoknya 10 menit kamu berdiri di sana. Ya enggak lah. Ya, kita harus memberikan alasan yang tepat supaya nggak seperti istilahnya modelnya kayak punishment di sekolah, pokoknya karena kamu seperti ini saya hukum kamu untuk karena kamu nggak menuruti perintah saya. Jangan sampai seperti itulah. Karena kita adalah orang tua. Kembali lagi orang tua juga compassion. Kita mengajar dengan kasih sayang dan cinta. Jadi jangan lupa untuk bermain-main dengan anak. Ya, maksud saya itu, adakan unsur play-nya itu di setiap pengajaran anak kita. Terus mungkin kalau bisa Anda orang tua dan anak bisa ketawa bersama-sama, itu adalah momen yang sangat-sangat berharga ya, di mana kita bisa saling menikmati, anak juga menikmati kebersamaan dengan kita, dan kita juga senang bermain dengan anak kita. Atau bermain dan yang ada konteksnya pembelajaran. Tetapi jangan terlalu menekankan goalnya harus berhasil. Kalau tidak berhasil, kita pikir dulu. Dan juga jangan dimarah-marahin sampai seperti kalau guru kita zaman dulu, distrap di pinggir. Kamu tidak boleh melakukan berdiri di menghadap tembok 15 menit. Itu cara-cara yang kita memberikan punishment yang intinya tidak dinikmati anak, tetapi kita harapkan dengan cara gitu anak kita akan berubah. Ada juga yang orang tua memukul anaknya. Nah, memukul anaknya ini kita sebenarnya ada dua hal juga ya. Kalau mamanya kita memang kadang-kadang kita emosi. Tapi sebisa mungkin jangan lakukan itu. Karena kita kalau memukul anak kita juga memberikan kayaknya persetujuan bahwa kalau kita memukul anak kita juga boleh memukul siapa saja juga. Nah itu.
Nah, eh, kita yang seperti saya ngomong playing ini. Playing itu ada satu hal yang mungkin yang cocok buat anak itu nggak harus duduk. Kebanyakan kita yang orang tua yang nggak kepingin move. Pengennya kita yang enak duduk, yuk kita sama-sama duduk melakukan aktivitas di atas meja. Nah, ini yang menurut saya nggak cocok dengan anak. Anak kecil itu suka bergerak. Maka dari itu, ibu juga harus mengikuti dia, bukan anak mengikuti kita. Mestinya kita mengikuti anak ini kalau di rumah itu harus gimana. Saya nggak ngomong ini untuk di sekolah atau di tempat terapi. Karena di sekolah dan di tempat terapi itu waktunya hanya terbatas. Nah, kalau di rumah itu waktunya panjang. Nah, kalau waktunya panjang, kalau kita itu harusnya jangan memberikan suatu apa yang membuat anak ini boring. Kalau duduk di atas meja terus, boleh. Tapi nggak lama-lama. Setelah itu kita harus move, kita harus bergerak, mungkin melakukan suatu aktivitas yang bergerak dari posisi duduk di atas kursi. Mungkin lompat-lompat, mungkin lari lari sana, lari sini, atau kita melakukan apa seperti kalau kita zaman dulu itu lari ke yang warna merah, lari yang bentuknya segitiga. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah di masa pandemi ini dengan memakai apa saja benda-benda yang ada dalam rumah. Ya, seperti, ayo kita temukan sendok 5 sendok. Nah, dia harus menemukan itu. Di atas meja, mana sendoknya, di mana. Nah. Atau kita sembunyikan di tempat-tempat pokoknya dalam satu ruangan di mana kita tahu dia pasti bisa menemukan. Itu setelah kita melakukan semua hal itu, kalau masih nggak bisa lagi, kita ada waktu kita tuh berhenti dan kita menganalisa. Kalau sampai sudah mentok, ya udah, kita udah melakukan yang terbaik, waktunya kita serahkan ke Tuhan. Tapi hal ini nggak kita lakukan kalau kita belum melakukan semua hal yang sudah saya bicarakan itu. Kita belum ngomong mengenai caranya ya. Tapi ini adalah sesuatu yang saya ngomong. Memang ada banyak situasi momen yang dimana kita itu putus asa. Nggak apa-apa kalau kita putus asa, ya laporkan aja ke bos kita ya, Tuhan ya. Bahwa Tuhan tolong bantu saya. Mungkin di antara kesesakan saya ini, Ibu harus berhenti sebentar. Yaitu saya ngomong kan ada masa-masa kita harus ngecas kaki kita. Kalau kita udah down, kita waktunya ngecas kaki kita karena kita nggak mau jadi seorang ibu yang down itu serumah itu akan jadi apa ya, killing field. Yang kena itu bukan cuma anak, tapi ya semua anggota keluarga kena. Sampai ke pembantu-pembantu kena semua. Nah, maka dari itu pada waktu kita kalau udah memang kita ya memang ada waktunya kita stop. Kita mau nangis. Kita serahkan kembali ke yang menitipkan anak kita ini ke kita. Bahwa saya kayaknya berkeluh kesah lah. Tapi sesudah ini saya tahu kita akan menerima kelegaan. Setelah itu kita berdiri lagi dan kita berjuang lagi untuk membantu anak kita. Itu yang saya pikir proses yang akan dialami berulang-ulang karena kita itu semua manusia yang ada batasnya, yang kadang-kadang down, kadang-kadang up. Ya. Tapi kalau down, ya enggak apa-apa. Kalau up, gimana dari down menjadi up?
Nah, lakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Yang saya ngomong, oh ya waktunya saya minta izin mungkin. Saya minta izin 2 jam ya, saya jalan-jalan di mall aja. Saya akan senang. Mungkin bapaknya yang gantian di rumah untuk jaga anaknya. Nah, itu yang maksud saya itu masih memang manusiawi lah untuk dilakukan karena kita masih tetap manusia. Nah, setelah ini saya akan membicarakan mengenai problem-problem anak-anak yang problem anak-anak kita. Dan Anda bisa pilih kira-kira materi mana yang yang Anda ingin saya ceritakan, saya akan buat seminar kemudian hari. Saya akan ambil yang paling banyak dulu. Kenapa saya ceritakan semua ini? Kita tidak akan bisa sukses kalau tidak ada yang tadi saya bicarakan itu. Dari Ibu Ayham Kendari, bagaimana mempersiapkan diri untuk sebagai ibu untuk mendampingi Ananda menuju remaja, yang pasti permasalahan yang timbul akan makin kompleks. Bagaimana pula sebagai orang tua mempersiapkan anak saya menuju fase remaja, terutama berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin saja ada yang tidak bisa menerima kehadiran dia. Kalau tidak bisa menerima kehadiran anak, ya yang penting gini, kita persiapkan anak kita untuk bersikap yang minimum akan bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Kita tidak bisa memenuhi mungkin sampai seperti kita, tetapi dia bisa bersikap oke, dia tidak menunjukkan tanda-tanda agresivitas, dia berperilaku seperti yang bisa diterima ya dengan seperti ini. Kita tidak bisa membuat anak kita ada di masyarakat kalau dia selalu pegang titiknya. Nah itu kan nggak bisa. Jadi ini harus yang persoalan titik ini memang sangat-sangat urgent. Tetapi kenapa saya nggak langsung ngomong masalah titik? Sebenarnya ini banyak masukan mengenai saya harus ngomong masalah bagaimana membuat anak kita itu nggak memegang titiknya. Sebenarnya itu harus dimulai dari kecil ya. Nanti saya akan, karena itu panjang, saya akan adakan seminar untuk itu, khusus kita membedah soal titik itu bagaimana awalannya sampai bagaimana kita bersikap dan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana respon kita orang-orang sekitar terhadap behavior suka pegang titik di muka umum. Oke, dari sini saya sementara hanya bisa ngomong gitu dulu, Bu. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus tahu minimum anak kita di tempat umum itu harus bersikap seperti apa. Seperti dia tahu barangnya dia sama barangnya orang lain. Nggak terus main kalau dia ada mungkin suka tasnya orang lain. Ada tasnya siapapun selalu diambil sama dia. Nah, itu seperti itu tuh harus kita persiapkan anak kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nanti mungkin coba kita bedah lebih lanjut ya untuk persoalan anak remaja ya. Terus dari Bu Rini, kalau anak matanya belum bisa fokus, masih suka lirik kiri, lirik kanan, dan menatap ke arah lain, bagaimana Bu Solis? Gini, kalau saya anak-anak ini cuma mono, nggak bisa stereo. Banyak hal gini, kalau anak ini kita ajak bicara, pada waktu kita ajak bicara itu biasanya ada anak yang menatap ke arah lain. Karena dia mau mendengarkan apa yang dibicarakan kita. Nah, kalau dia akan menatap kita lagi kalau kita sudah selesai bicara.
Nah, itu tolong perbolehkan untuk hal itu. Karena kalau nggak gitu, untuk mendengar sekaligus melihat, untuk anak-anak ini kadang-kadang sulit. Jadi, mintalah eye contact pada waktu Anda tidak meminta dia untuk mendengarkan instruksi atau arahan dari kita. Itu lebih fair untuk mereka.